tayangan video pembelajaran kami selama belajar. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pose with the fans. Di sini kami akan menjelaskan tentang landasan psikologis pendidikan. Apa sih landasan psikologi itu? Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologis berarti ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, baik mengenai gejalanya, prosesnya, dan latar belakangnya. Ingin tahu lebih lanjut tentang landasan psikologi? Yuk tonton videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang situasi pergaulan pendidikan. Menurut Ramli 2015, dalam pendidikan membuat terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, beriman, beriptek, dan berakhlakul karimah sebagai tujuan dari pendidikan. Pendidik dan peserta didik merupakan bentuk suatu pergaulan secara timbal balik yang tertuju pada tujuan pendidikan, yang mana dalam situasi pergaulan pendidikan, peserta didik atau anak didik akan memberikan respon yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh pendidik. C. Dimensi proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya mempunyai dimensi dan tujuan untuk memperbaiki perilaku. Tujuan pendidikan berkaitan dengan perubahan yang diharapkan pada peserta didik setelah mengalami proses pendidikan, baik terkait perkembangan pribadi maupun kehidupan sosial di mana individu itu berada. Baiklah, sekian dari saya. D. Tugas-tugas pokok perkembangan. Menurut Harvikus dalam College tahun 2019 mengemukakan tugas-tugas yang harus diselesaikan pada setiap tahap perkembangan. Antara lain, 1. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak seusia 6 tahun seperti belajar berjalan, belajar makanan padat, dan belajar mengendalikan gerak badan. 2. Tugas perkembangan pada masa anak 6 sampai 13 tahun. 1. Mempelajari keterampilan fisik untuk permainan tertentu. 2. Belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Tugas perkembangan pada masa remaja usia 13 sampai 18 tahun. Melepaskan ketergantungan dari orang tua dan orang dewasa. Pilihan dan persiapan untuk jabatan. Yang keempat, tugas perkembangan masa dewasa awal usia 19 sampai 30 tahun. Pertama, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. Kedua, mengelola rumah tangga. Yang kelima, tugas perkembangan pada masa setengah baya, usia 30 sampai 60 tahun. Membangun dan mempertahankan standar ekonomi. Dua, membantu anak remaja untuk menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Yang menjelaskan beberapa teori belajar dalam pendidikan. Menurut istilah 2020, sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata atau materi pembelajaran. Di samping itu ada pula sebagai orang yang memandang belajar sebagai latihan biasa seperti yang tampak pada latihan membaca dan menulis. Upaya pendidikan yaitu usaha-usaha tertentu terhadap generasi muda. Upaya pendidikan tidak boleh dikemukakan dalam bentuk resep atau aturan yang tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan psikologis pendidikan merupakan kajian dasar yang menjadi patokan dalam praktek pendidikan yang tertuju pada kejiwaan suatu individu. Jadi, kita sebagai calon pendidik nantinya harus tahu bagaimana mengetahui psikologis anak nantinya. Baik, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.